Oke deh, sekarang aku dulu ya. Oke, perkenalkan aku Cici. Aku, saat ini kampusnya di Pemuda ya. Lebih tepatnya aku ini sekarang sedang, menempuh, jurusan broadcasting ya. Dan aku, pada saat ini berkuliah kelas karyawan gitu ya, atau kelas malam gitu. Dan untuk gereja sendiri, aku di GMS Bekasi, seperti itu. Salam kenal teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama aku Esther. Aku dari kampus Kaliabang, jurusan broadcasting. Tapi ambil kelasnya kelas pagi. Gereja aku di GBI. Salam kenal sama teman-teman. Rayon berapa? Rayon berapa? Hah? Rayon berapa, Esther? Gak pakai rayon. Ketampuran. Oke guys, nama gue Bizal Syafa. Gue dari kampus Kaliabang, jurusan Ilkom Public Relation. Kerja gue di GBI di daerah Senayan, Senayan City lebih tepatnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alicia Amanda Simbolon, biasa dipanggil Alicia. Aku dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika yang di Kaliabang. Iya, kebetulan duduk di kelas 8A ya, pasti semuanya sama. Ngambil jurusannya ilmu komunikasi, PR. Oh, aku gerejanya di ini, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Taman Wisma Asri. Okay, hello everyone. So my name is Astrid Angeli Mayuri. You can call me Astrid. So I'm so sorry for the bad sound since I'm in a public transportation now. Yeah, I'm on my way in Petojo. You can hear it actually. And I'm actually born in 1998 and in a small town called Silang. I'm proud to say that I'm Christian, and I'm truly believe that the reason I'm here today is only because of His grace. Through every step of my journey, God showed me His grace. Maybe only that from me, you can go to the other friends. Thank you. Oke, halo, nama saya Hans Renner, dipanggil Hans. Saya dari kampus UPSI Kaliabang. Saya gereja di HKBP Rawalumbu. Sekian dari saya. Salam semuanya, saya Rickson, Tegar Banda Putan Selain, dipanggil nama panggilan gua Nocir. Gua berasal dari kampus Kaliabang. Kalau gereja saya di gereja HKBP Babelan. Ya, paling itu yang dari saya, terima kasih. Oke, halo teman-teman. Kenalin, aku Selfie. Aku dari kampus BSI Pemuda barengan sama Astrid. Sebenarnya ada lagi satu teman kita, Clara, cuma kayaknya belum join ya, Cit ya. Masih kerja kayaknya still. Ya kayaknya dia masih ada ibadah di gereja. Jadi itu aku sama Astrid dari BSI Pemuda, jurusannya PR juga. Semester 8 juga sama kayak teman-teman. Kemudian kalau gereja aku sebenarnya GBI sama keluarga. Gereja di GBI, cuma karena makin kesini sering ikut sama temen, jadinya lebih sering ibadah di Tiberias Plaza Semanggi karena lebih dekat juga dari kosan aku di Tebet. Gitu teman-teman, salam kenal ya. Oke, perkenalkan nama aku Marisa Tolo, biasa dipanggil Marisa. Aku satu kampus sama Cici di Pemuda dan kelas malam. Di GKI Kuitang, Jakarta Pusat, dekat kayak arah Pasar Senen. Alicia, kamu Advent ya? Iya, Advent. Advent berarti itu dong, apa namanya, hari Sabtu ya ibadahnya ya? Iya, hari Sabtu dan Rabu malam. Oh. Bedanya hari ke-7 di Advent. Ini menurut kamu aja ya. Ini random banget lagi pertanyaannya. Bedanya hari ke hari ke-7
di Advent sama gereja Protestan lainnya apa? Kan katanya kan kalau hari ketujuh itu kan katanya Tuhan itu berhenti bekerja gitu kan, kemudian menguduskan Iya, hari Sabat gitu kan ya. Gitu kan ya. Nah, itu iya sih. sebenarnya kan Sebenarnya sih, itu sebenarnya nah, itu sebenarnya di semua Kristen kan kayak diakui gitu ya, pada hari ketujuh Tuhan sudah selesai bekerja, di hari ketujuh itu Tuhan sudah berhenti selesai bekerja kemudian menguduskan hari Sabat. Nah, hari Sabat nya Advent itu hari Sabtu, sedangkan kita tuh kan hari Minggu gitu ya. Sebenarnya bedanya apa sih? iya. Gue sebenarnya kayak masih bertanya-tanya gitu ya. Hari ketujuh nih. Nah, ditambah lagi ada beberapa kalender yang kalau dicetak itu hari ketujuhnya itu hari Sabtu, dan ada juga beberapa kalender tuh yang hari ketujuhnya itu hari Minggu. Kalau menurut ajaran aku sih di hari ketujuh itu ya di hari Sabtu. Sebenarnya sih kalau nggak ada perbedaan ya di antara kita ya. Paling bergerejanya aja. Tapi kalau pengajarannya tapi hampir sama. Cuma memang di Alkitabku kalau hari ketujuh itu udah hari Sabat. Sabat itu adalah Sabtu gitu. Mungkin untuk perbedaan juga antara kita ya di Advent, Protestan. Kalau Advent ini tidak haram untuk memakan, maaf aku agak menyinggung, makanan babi contohnya, anjing, terus minuman kopi, teh itu haram, merokok haram, begitu. Itu aja sih. Selebihnya mah so far sama. Okay, maybe a question dan we can share aja gitu ya, kayak kapan kalian ngerasa kayak Tuhan baik banget dalam kehidupan kalian? So I'll go first. Kalau menurut aku pada saat aku beneran nggak tahu hidup aku mau dibawa kemana, terus aku ngerasa kayak terus aku kayak pengen kerja kan pada saat itu. Terus aku ngelamar, ternyata tuh lamaran aku dibawa malah ke bagian, jadi pada di Mawar Saron itu, kalau kalian tahu, jadi Mawar Saron di Kelapa Gading dia tuh punya sekolah sama bagian kayak kantornya. And turns out that my CV it's given to the school, not to the office and everything. Dan itu adalah titik pula aku kerja jadi guru sampai sekarang. Dan aku nggak akan tahu kalau misalkan pada saat itu aku ragu, aku mungkin nggak akan tahu kalau sebenarnya Tuhan mau buat rancangan baik yang bakalan ada dalam kehidupan aku sampai tempat ini. Aku jadi guru, dan memang dari guru ini gitu ternyata memang Tuhan mau pakai aku gitu. Ternyata aku bisa dipakai sebagai Sunday school teacher, terus aku bisa menjadi guru ekspat gitu-gitu dan lain-lainnya gitu. Terus sekarang aku mau tanya teman-teman sekalian, kapan kalian merasa kayak Tuhan baik banget dalam kehidupan kalian, dan kapan momen itu terjadi sampai kalian merasa kayak oh it's actually because His grace gitu. Back to you guys. Oke. Kalau untuk itu paling setiap saat ya. Nggak pernah ada namanya kekurangan. Selalu ada aja. Selalu ada. Paling untuk yang paling berkesan itu di saat, ada dua sebenarnya, di saat pas semester 2 ke 3 itu agak cukup galau karena ditinggal sama orang yang paling aku sayangi, yaitu mbahku. Benar-benar aku yang namanya tuh hanya di kamar, nggak mau keluar gitu. Kayak kenapa sih jahat banget gitu? Kenapa dari semua orang yang pernah dekat sama aku, kenapa harus mbahku ini gitu? Karena kan emang sejujurnya aku sangat menyayangi mbahku gitu. Jadi pernah lah kan ujian nggak diikutin, nggak ikut kelas, nggak ikut. Pokoknya kayak langsung ngedrop parah sampai akhirnya mimpi mbahku tuh bicara gitu bahwa dimanapun kamu berada gitu, pada intinya mbah tuh selalu ada di samping kamu gitu. Tuhan tuh ada juga selalu menyertai kamu. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa kesusahan gitu. Jangan pernah merasa sulit juga gitu. Jadi udah dari situ coba bangkit kembali sih. Coba mulai lagi sering gereja. Tadinya agak jauh gitu karena jarang ke gereja di saat, karena emang sempat terpukul ya. Sempat terpukul sekali gitu, kayak iya gitu, aku selalu curhat itu sama mbah. Terus kayak kalau ada apapun itu, mbah aku mau ini gitu. Oh iya, tapi mbahku ini kalau di agamaku ini termasuk
orang yang menginjil ya tentang Yesus gitu. Jadi banyak sekali keadaan-keadaan di mana kami juga kadang papa nggak kerja gitu ya, mama nggak kerja, tapi ada aja rezeki yang Tuhan kasih. Paling yang terakhir juga di tempat kerja sih. Di tempat kerja tuh kesenggol sama lawannya soalnya cowok ya, pria. Aku kan wanita nih. Tapi aku selalu karena aku sudah apa ya, semenjak kejadian Mbahku itu udah mulai mendekatkan diri ke Tuhan terus ya. Aku selalu berdoa. Apapun itu masalah hidupku, aku selalu bawa dalam doa. Sampai akhirnya aku tertuduh lah saat itu mengambil, karena aku kan admin ya di perusahaanku ini, mengambil sejumlah uang lah, nggak bener lah cara kerjanya, bla bla bla. Aku tuh tadinya diem, cuman kok nggak lama-kelamaan ini orang nggak bisa dibiarin gitu ya. Sampai akhirnya aku berdoa dulu, Tuhan bantu aku gitu, untuk membuktikan bahwa aku ini tidak salah gitu. Aku tidak mau terus-terusan seperti ini. Sampai akhirnya aku coba begadang ya untuk mencari-mencari data-data yang aku punya. Sampai akhirnya ownernya mendengarkan penjelasan dari aku, mendengarkan penjelasan dari pihak yang di sana, dan terbuktinya bahwa bukan aku, bahwa orang itu, dan orang itu sudah dikeluarkan. Maka aku bilang, Tuhan terima kasih banyak atas bantuan yang Tuhan berikan, karena memang yang aku lawan ini bukan orang yang biasa, udah apa ya, udah lebih tua dari aku, dan juga pengalaman dia tuh lebih banyak sebenarnya untuk kejahatan ya, bukan untuk kebaikan. Jadi iya, karena juga setiap saat pas di saat kantor di sana ya, teror, telepon dengan kata-kata yang kurang ajar ya, memaki, chatting juga mengancam, sampai akhirnya kayak enggak, aku nggak boleh takut. Tuhan selalu sama aku, selalu ada dampingan dari Tuhan, dan aku selalu bawa dalam doa itu. Gitu sih, itu aja sih. Oh, pengalaman paling gua ngerasa kalau Tuhan baik itu pas di pas di tahun-tahun ini sih, tahun-tahun kemarin sih 2024. Jadi gue tuh mau mutusin sebenarnya buat cuti dulu kuliah, dan gue pengen fokus di kerjaan, gue pengen nyari kerjaan. Terus kayak, jadi gue ini siangnya kerja, terus malamnya juga kerja. Dia kayak inilah kuliah gue tuh, jadi gue kesampingin dulu. Gue kayak di situ gue lagi struggle banget sama namanya keuangan kan. Jadi kayak keluarga gue tuh keuangannya lagi nggak stabil lah. Sedangkan kalau gue hanya mengandalkan bantuan dari gereja, karena kan gue minggu juga pelayanan juga kan di gereja. Biasanya kalau gue bantu pelayanan itu mungkin dapat bantuan dari gereja, kayak istilahnya tuh kalau namanya itu istilahnya persembahan kasih lah ya. Itu nggak nutup. Jadi gue tuh berpikir buat gue harus kerja nih, di samping gue kerja gue malam harus ambil job reguleran juga, karena kan gue juga pemain keyboard kan ya. Terus gue itu nggak, di saat gue pengen ngambil cuti kuliah itu, gue tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang ini sih, kayak nampar gue. Kayak gue tuh lihat pas gue lagi di jalan, kayak banyak anak-anak kayak yang nggak kuliah juga, terus gak dapet kesempatan yang sama kayak gue. Apalagi nyokap gue juga terus dorong gue, nge-push gue buat ngerasain. Jadi kayak istilahnya nih, meskipun keluarga gue susah, tapi lo harus tetap gitu kuliah. Jadi kayak entah duitnya dari mana, berdoa aja gitu. Tapi ya mulai dari situ sih gue kayak, oh ya udahlah, kalau emang nanti ini jalannya Tuhan, pasti Tuhan buka jalan kok. Di situ sih gue awalnya tuh gue rasa kayak nggak ada perubahan ya, kayak kok prosesnya stagnan gitu loh, kok gue nggak kunjung dapat berkat juga gitu. Terus kayak di situ gue dengar dari mentor rohani gue ya, kayak kan gue termasuk dalam tim PTW ya. Jadi gue tuh koreksi diri gue sedalam-dalamnya mungkin. Nah gue tuh ngerasa kayak gue selama pelayanan, selama nyembah gitu, gue nggak mengenal siapa nih yang gue sembah. Jadi gue tuh nyembah tanpa pengenalan.
Nah, di saat gue melakukan kayak gue menyembah dengan siapa nih yang gue sembah, gue mengenal lebih lagi, kayak mengenal siapa lebih dalam Tuhan, gue di situ kayak eh, mulai bisa nerima. Dan ajaibnya ya ada aja cara Tuhan, kayak nyokap gue besok kayak dikirimin ada kerjaan gitu, terus kayak ada kerjaan lagi, jadi tabungan keluarga gue itu bisa ini lagi, bisa ada lagi, terus buat biayain gue kuliah, terus buat biaya rumah, maintenance lain-lain gitu sih. Dan puji Tuhannya sampai sekarang sih ya lancar. Oke, jadi di tahun 2024 itu kan di bulan September kalau nggak salah lagi nyari-nyari magang ya. Nah, aku baru magang itu di tanggal berapa ya? Tanggal 10, 11, 12-an lah itu. Di KPU di tempat KPU Kota Bekasi. Itu padahal baru banget. Emang sebelum-sebelumnya sih nyoba di tempat di mana-mana tuh susah banget kayak nyari kerjaan. Bingung banget. Nah, ya udah akhirnya mencoba dikasih tahu temen di Kota Bekasi aja. Ya udah puji Tuhan di hari berikutnya langsung dikasih tahu dan di situ harus langsung magang. Nah, terus di situ baru 2 hari kalau nggak salah. Baru 2 hari di tempat magang itu mama aku nggak tahu kenapa tiba-tiba sakit padahal itu masih ngobrol di telepon gitu loh ya tapi dia ngadu gitu. Ibu udah makan, aku kan di tempat magang itu dapat kayak makanan gitu kan. Nah, sisa lah, apa masih ada sisa gitu ya udah aku ngadu ke mama aku karena Bu aku dapat makan, nanti makan bareng-bareng ya gitu. Aku nggak tahu kenapa tuh baru kali ini gitu ngomong ke ibu gitu. Nah, terus ya udah deh ngomong-ngomong sama ibu, terus dia bilang ibu cekukan gitu. Emang sebelumnya mama aku punya penyakit riwayat ini ginjal. Ya udah hampir komplikasi tapi diabetesnya udah hilang gitu. Ya udah, terus baru kali ini mama aku tuh punya penyakit kayak kok penyakit ini cekukan ini kok nggak hilang-hilang padahal cuma kayak hal sepele doang gitu kan. Masa ya orang tua kayak mau bayi gede gitu ya kan cekukan itu tuh cekukan dari malam sampai pagi subuh tuh nggak hilang-hilang. Jadi aku tuh bingung apalagi kan aku anak bontot ya jadi bingung harus gimana gitu. Nah ya udah akhirnya mau nggak mau masuk ke rumah sakit. Nah di situ tensinya emang tinggi tapi nggak tahu. Terus saya kan yang dari situ sampai di hari berikutnya kalau nggak salah itu aku yang jagain dan di situ aku harus butuh sabar banget sampai di hari Jumat kalau nggak salah aku tuh ingat banget Jumat. Oh Kamis jam berapa itu tuh ibu aku udah nggak sadarkan diri kayak apa ya kayak bengong kesadaran tuh kayak hilang gitu loh. Kayak dia tuh karena mau menghilangkan cekukannya tapi nggak tahu kenapa susternya itu ngasih obatnya yang kayak salah gitu. Harusnya bukan yang menurunkan tensi atau apa gitu. Terus aku di situ kayak panik apalagi tahu nggak sih di sebelah mama aku tuh kamarnya itu ini Islam. Terus jadi kayak dia dengerinnya yang apa sih baca Al-Quran sedangkan aku yang dengerin lagu rohani kan aku kesel ya di situ ya. Jadi gimana dong gitu yang satu Al-Quran yang satu rohani kan kayak campur aduk gitu. Terus mama aku maunya tuh kayak duduk berdiri. Aku di situ sendirian dan abangku biasa lagi ngerokok atau nggak cari makan kan. Bingung, aku di situ cuma kayak nangis, tatapan mamaku tuh kosong gitu. Akhirnya jadilah ditukar kakakku cewek datang ke rumah sakit, aku di situ. Ya udah, jam jam berapa ya? Jam 3 apa jam 2 pagi dokter visitnya datang. Terus di situ aku lemes katanya ibu udah nggak respon sama sekali. Terus ditanya namanya siapa nggak respon. Terus disuruh pasang kateter ya. Apa yang buat itu? Ya kateter gitu. Terus abis itu disuruh masuk selang ke hidung kayak buat saluran makan gitu. Kalau nggak susu gitu kan. Ya apa sih gitu demi apa sih Tuhan kenapa engkau
masih kayak gini-gini gitu loh. Terus kayak udah di situ kayak bener-bener sadar diri banget Kak di situ. Terus udah pasrah, kalau enggak disuruh kata dokter masuk ruang HCU. Kan beda tuh HCU sama ICU. Ya kalau HCU kayak cuman kayak ringan lah gitu. Terus kalau HCU itu harus nunggu kayak karena ruangan itu cuman ada 2-3 orang doang, jadi harus berganti-gantian loh gitu kan. Nah ya udah, terus akhirnya pas aku disuruh pulang, pas aku pulang tuh pagi jam 6, jam 7, kakak aku langsung kayak ngomongin lagi gitu. Eh, Pokoknya aku pamitan dulu kan, ibu aku pulang dulu ya, aku gantian, aku capek gitu kan. Terus itu nggak respon, di situ aku kayak jangan ambil, Bogut, jangan ambil dulu gitu. Soalnya aku masih pengen wisuda, pengen ada orang tua aku satu gitu kan. Nah terus eh, aku responkan, ayo bu bangun, jangan. Terus di situ nggak tahu kenapa mamaku nangis gitu kan. Nggak tahu dia masih dengar suara-suara anak-anaknya atau gimana gitu, nangis dia gitu kan. Perutnya gede gitu karena air infus ya kan. Ya udah akhirnya aku pulang nyampe rumah, dikabarin jam 8 kalau nggak jam 9 apa jam 10 gitu. Dikabarin kakakku, ibu aku langsung masuk ruang ICU. Terus masuk ruang ICU, terus aku nangis kejer di situ. Ya aku di rumah sama ya cowok aku lah ya ada ya gitu. Terus mungkin tetangga aku masih tahu ke rumah langsung kan. Terus yang sabar ya Mai gitu. Terus ya nanti bakal sembuh kok ibu. Situ aku langsung kejar, aku baru makan gitu. Terus nggak jadi makan. Ya udah, terus dikasih tahu sama kakak aku kan. Ya udah nanti lu ke ke mana, ke rumah sakit lagi gitu, bawa baju soalnya dingin banget gitu. Ya, ih demi apa sih orang pada baru makan, orang lagi nggak kenapa-napa gitu kan. Kenapa sakit ya kayak gini gitu. Terus akhirnya ya udah kayak adalah nikmatin gitu kan, lagi diuji gitu kali ya. Ya udah akhirnya singkat cerita, terus masuklah aku ke ruang ICU di situ. Nah, ih kasihan banget kayak dipasang-pasang alat-alat gitu, kasihan banget. Tapi masih masih cekukan. Ya udah, terus ceritain panjang lebar di hari berikutnya aku masuk lagi. Sebenarnya takut, apalagi ruang ICU ya, kematian kan. Terus pertama kali aku masuk situ tuh apa ya, masuk mau ke ruangan mamaku aja, ini lihat seberangnya aja udah di detak jantung gitu. Pas keluar masuk lagi udah nggak ada orang yang di apa jantungnya itu. Terus kan panik kan ya, semoga aja ya Tuhan jangan ngambil dulu gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku nggak tahu kenapa mungkin Tuhan dengar doa-doa kita dan orang sekeliling yang kita ini kan yang doain ibu aku gitu. Ya udah nggak tahu kenapa Tuhan mengizinkan aku tuh untuk bertemu ibu lagi. Akhirnya ibu cuma sakit stroke tapi stroke ringan dalam tenggorokan doang. Di situ iya ketahuannya itu sebenarnya ibu ada penyakit apa yang di otak, ini pendarahan otak, pembuluhan otak. Nah di situ emang sebelumnya di tahun 2021 22 ibu aku emang pernah jatuh dari tangga dan itu dia nggak mau masuk rumah sakit gitu. Ya udah akhirnya aku masuk gitu. Terus ya dia di situ nggak bisa ngomong gitu. Maksudnya kayak apa ya, bisu ya, kayak nggak bisa ngomong gitu. Terus gue bilang ya udah ya bu sabar gitu, nanti sembuh gitu. Terus aku nggak kuat, ya udah aku keluar, aku nangis ngadu ke abang kan, tapi ibu sembuh nggak, aku gitu kan, ya nanti bakal sembuh tapi ada prosesnya gitu. Ya udah untung aja temen gereja aku satu nungguin aku kan, maksudnya kalau cowok aku sibuk apa gimana ada yang nemenin gitu kan. Terus udah nih kan kakak aku lagi kerja kan, nggak mungkin ninggalin kan. Terus ya udahlah karena terus apalagi kan aku kayak baru pertama kali magang ya kayak. Terus ya udah aku konfirmasi lah masuk sehari kerja, terus ngomong ke apa yang angkat pengurusnya gitu kan, sekretarisnya gitu. Ya udah izin gitu, boleh nggak kalau misalnya eh, apa
nemenin orang tua dulu gimana, akhirnya untungnya ngizinin gitu. Ya udah gitu kan, terus nemenin, nggak tahu kenapa nama keluarga aku tuh dipanggil, ya udah aku masuk kan, terus katanya itu hal-hal yang paling aku ingat banget sampai sekarang tuh, ibu kan cuci darah juga kan di ruang ICU ya. Nah, di ruang ICU, terus apa namanya, di situ ibu katanya kayak namanya juga suka disuntik-suntik bius kan otomatis kesadarannya hilang ya, maksudnya kayak bukan dia gitu, kayak arwah, bukan arwah, kayak apa sih, kayak bukan dia aja gitu, kayak ini loh Mai gitu, ini loh ada duit di bawah kasur ambil gitu, kok enggak, oh kayak halu, halusinasi itu gitu kan, aku aja kayak ngomong sendiri gitu kan, aku kan takut di situ kan, terus kan aku mikir ICU itu kan kematian, gue harus apa gitu, gue nggak berani di situ gitu kan, terus habis itu eh, aku ngadu karena tuh dia apaan sih ini di kaki, lepas dong lepas, ya gue kan bingung ya kayak mau gimana demi kebaikan dia, sakit tahu gini, terus gue bingung di situ, terus gue ditendang tahu di situ, sumpah kayak iya apaan sih kok jahat banget, sampai kayak aku tahu itu bukan ibu gitu kan, terus kayak gue disitu kayak nangis banget gitu kan, terus ada aku telepon kakakku dengan batin sekarat kan, bisa nggak sih lu salah satu ke rumah sakit gitu, ya meskipun lu pada pentingin kerjanya tapi gue nggak tegang ngeliat ibu kayak gini gitu kan, apalagi aku manjanya sama ibu gitu kan, ya udah deh. Sus bisa nggak sus jagain? Saya juga nggak bisa kak, saya juga ada yang ngurusin orang apa pasien yang lain, kayak aduh anjing gitu, maaf ya, aduh gimana gitu, kayak udah pasrah banget gitu, terus selalu pasrah gitu, terus ya udah aku mencoba keluar ruangan ICU itu kayak nangis lagi, terus aku gimana gitu, akhirnya abang aku datang gitu, yaudah ya mas lu aja, gue nggak bisa, gue takut ditendang, namanya emosional ya orang tua gimana kan, karena dia bosen, apalagi kan udah 2 minggu lebih di situ kak, terus ya udah ya dia ya udahlah puji Tuhan kalau ya apa mengizinkan ibu aku hidup kembali gitu ya, terima kasih banyak banget, apalagi kan apalagi orang orang pendeta loh ya kak, dia ada suaminya itu juga ginjal gitu, dia ngomong ke kakak aku kayak ngomong udahlah ya gini, udahlah ya Van, ikhlasin aja gitu ya, namanya Tuhan kan gak ada yang tahu ya, dulu kayak udah serahin aja, apa sih Bu Pendeta gitu, gitu, apa sih Bu Pendeta, nggak mungkin lah Ibu gini-gini, pasti Ibu bakal mau hidup lagi gitu, ya udah akhirnya sampai sekarang ibu aku ya udah sehat kembali sih, tapi ya masih apa ya, masih suka ngeyel, masih minum-minum bersoda-soda juga gitu. Jadi kayak sekali dia punya penyakit kambuh, ya aku kadang panik harus gimana gitu. Gitu Kak. Iya, masih kadang dia suka nanya gitu. Ibu berapa hari sih di ICU gitu. Kadang kayak apalagi kan waktu dia stroke di tenggorokan, kita harus ngasih susunya lewat selang Kak. Bener-bener selang. Terus tahu nggak Kak, ini benar-benar nggak tahu keajaiban dari Tuhan atau mukjizat dari Tuhan ya Kak. Itu ibu aja baru keluar rumah sakit aja di tanggal berapa ya aku lupa. Terus baru pulang ke rumah cuma 3 hari atau 2 hari. Terus kontrol, terus ditanyain, dia kan kalau main air putih kan nggak boleh pakai gelas ya, harus pakai sendok ya. Nah, dia maunya pakai gelas dan di situ dia langsung bisa. Otomatis kan kalau orang pada umumnya itu nelan sakit ya. Nah, dia enggak. Jadi langsung ke dokter, coba ibu nelan praktekin ke saya. Terus langsung minum, nggak pakai sendok sama sekali, sedotan doang. Udah bisa dok. Kayak mukjizat nggak sih kak? Ya jadi gitu ya, puji Tuhan sampai sekarang udah sembuh kak.